Bicara soal Kota Padang, tak bisa memisahkan campur tangan warga keturunan Tionghoa. Pasalnya, para perantau dari timur Jawa ini telah hadir di Kota Padang pada abad ke-16, jauh sebelum penjajah Belanda menapakkan kakinya di pesisir Pulau Sumatera. Hal itu terungkap dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Negeri Padang. Nah, dari sumber Inggris, kemudian pemerintah Hindia Belanda, yang paling jauh adalah VOC, kita mendapatkan bahwa sebelum mereka datang, orang Tionghoa sudah ada di sini. Orang Tionghoa menjadi partner orang Minang dalam berdagang. Kedatangan para keturunan Tionghoa ke Kota Padang tak hanya hadir secara fisik, tapi mereka juga membawa serta kebudayaannya. Hal ini bisa dilihat dari beberapa bangunan yang masih terpelihara dengan baik. Salah satu tokoh yang dianggap sangat berperan pada saat itu adalah Li Sai, seorang pedagang pengumpul yang sangat berpengaruh. Karena ketokohannya itu, penjajah Belanda menganugerahi pangkat militer, hingga Li Sai dikenal dengan nama Kapitan Li Sai. Dengan pangkat militer yang disandangnya, Kapitan Li Sai kemudian mulai menata Kota Padang. Yang pertama kali dilakukannya adalah membangun tempat peribadatan bagi warga keturunan Tionghoa, yakni kelenteng Si Hin Kiong. Namun sayang, kelenteng ini rusak parah saat gempa 2009 lalu. Tak hanya tempat peribadatan bagi warga Tionghoa, Kapitan Li Sai juga memperbantukan tukangnya untuk membangun Masjid Raya Ganting. Maka tak mengherankan jika arsitektur salah satu masjid yang terbesar di Kota Padang ini kental dengan nuansa peradaban Tionghoa. Dia yang mendirikan kelenteng pertama di Padang. Dan sesudah itu dia dirikan Masjid Raya Ganting. Hingga saat sekarang warga keturunan Tionghoa bisa hidup berdampingan secara damai dengan warga asli Kota Padang. Salah satu faktor yang menentukan adalah budaya dagang yang dimiliki oleh masing-masing suku bangsa. Agar persoalan dagang tidak menjadi pemicu keretakan hubungan kedua suku bangsa ini, Kapitan Li Sai kemudian membuat 3 buah pasar. Pasar Tanah Kongsi khusus bagi pedagang keturunan Tionghoa, Pasar Kampung Jawa khusus untuk pedagang pribumi, dan Pasar Gon Hoat sebagai terminal untuk menerima dan mengirim barang. Hingga saat sekarang, 2 pasar itu masih berfungsi. Pasar Tanah Kongsi dan Pasar Kampung Jawa yang telah berubah nama menjadi Pasar Raya Padang. Sedangkan Pasar Gon Hoat disulap pemerintah Kota Padang menjadi mall. Nah, satu hal lagi yang menyatukan Minang dengan Tionghoa adalah etos dagang. Minang pintar berdagang, Tionghoa pintar berdagang. Kedua etika inilah yang menyatukan mereka di dalam pasar. Namun sayang, ketokohan Li Sai tak tercatat secara rapi dalam sejarah perkembangan Kota Padang. Makam Li Sai yang terletak di salah satu puncak Bukit Gado-Gado terkesan sebagai makam yang terlantar. Menurut salah seorang keturunan Li Sai, pemerintah Kota Padang pernah menjanjikan area Bukit Gado-Gado yang merupakan kompleks pemakaman warga keturunan Tionghoa dijadikan lokasi wisata. Namun hingga saat sekarang rencana tersebut tetap menjadi rencana tanpa pernah direalisasikan. Pemerintah daerah yang pernah dicetuskan oleh Pak Wali dulu, bahwa ini mau dibikin tempat ziarah sejarah. Tapi terus terang semuanya tergantung dari pemerintah daerah lah sekarang. Aldian melaporkan dari Padang.